Kecamatan Sumber merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cirebon, dan merupakan ibu kota Kabupaten Cirebon. Secara topografi Kecamatan Sumber, sebagian besar daerah dataran rendah. Luas wilayah Kecamatan Sumber adalah seluas 25,68 km. Yang terdiri dari 12 kelurahan dan 2 desa. Islam menjadi agama mayoritas di Kecamatan Sumber, dan memiliki beberapa organisasi Islam, yang salah satunya adalah Muhammadiyah. Pusat dakwah Muhammadiyah di Kecamatan Sumber adalah Masjid Mujahidin di Kelurahan Sumber, yang menjadi kajian ilmu dan sekaligus dakwah. Muhammadiyah di Sumber adalah cabang Muhammadiyah dari 12 cabang yang ada di Kabupaten Cirebon. Hal yang menarik dari Muhammadiyah di Sumber adalah, pada tahun 2016, ketua terpilih PCM saat itu, bukan hanya sukses terpilih sebagai pimpinan untuk meneruskan mandat, akan tetapi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, sebagai pucuk tertinggi perserikatan, mengamanahi beliau sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Cirebon, yang bergerak pada beberapa divisi, diantaranya, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sosoknya dikenal sangat bersahaja serta santun, dan beliau sering dipanggil dengan sebutan, Pak Mul. Saya kenal Pak Mul itu sebagai sosok ketua PCM yang all out menjalani amanah, ya. Jabatan sebagai bagian dari dakwah, karena di Muhammadiyah sendiri kan sebetulnya posisi jabatan di gerakan di persyarikatan ini kan bukan bersifat struktural atas bawah dan samping kanan samping kiri, tapi secara substansi mereka adalah menduduki pos tanggung jawab dalam kerangka dakwah. Secara pribadi saya menilai beliau sosok ada ketulusan di setiap gerak langkahnya, ada kejujuran, dan kemudian ini sangat jarang sekarang ditemukan, yaitu still, sabar, tawakal, istiqomah, dan loyal. Supel itu artinya kalau bermasyarakat itu ya sangat baik gitu ya. Kalau memimpin suatu kumpulan atau apa, dia tuh bertanggung jawab gitu. Sosok pemimpin terutama yang berada di pimpinan cabang Muhammadiyah Sumber, beliau adalah orangnya yang sederhana, kemudian humble, dan untuk loyalitas serta totalitas terhadap persyarikatan saya rasa sudah tidak diragukan kembali. Kadangkala ya itu sifat yang satunya sering lupa gitu ya. Ya walaupun yang namanya lupa itu adalah kenikmatan. Namanya Mulyono, sekarang usianya genap 55 tahun. Rambutnya yang mulai memutih tidak pernah memupuskan harapannya untuk tetap berdiri tegak dalam lingkaran dakwah Muhammadiyah, dan membaktikan diri untuk perkembangan dan kemajuan Muhammadiyah. Di sela waktunya, Mulyono pun tak segan untuk mengunjungi amal usaha yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Sumber. Kemudian berinteraksi dengan anak-anak yang bersekolah di salah satu amal usaha PCM Sumber. Perlu diketahui, pimpinan cabang Muhammadiyah Sumber memiliki 7 amal usaha yang sudah berjalan dari awal mula berdirinya cabang Muhammadiyah Sumber, salah satunya TK Aisyah Bustanul Atfal. TK Aisyah Bustanul Atfal, salah satu amal usaha Muhammadiyah di Kecamatan Sumber, mengalami jumlah peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini menjadi hal yang positif untuk pergerakan perserikatan ke depannya. Kalau saya tuh melihat sosok Pak Mulyono itu, beliau itu adalah sosok yang sangat sederhana ya.
Beliau itu sosok yang peduli akan pendidikan di TK Abah Sumber. Dalam pengabdiannya untuk Muhammadiyah, ada satu hal yang tak pernah ia bisa lupakan, di mana beliau hampir kehilangan nyawanya saat sapi MPM yang ia pelihara menanduk tepat di ulu hati. Beruntung beliau masih bisa diselamatkan. Menjalankan dua amanah sekaligus yang diberikan kepadanya, bukan hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, kembali kepada prinsip Muhammadiyah, tidaklah elegan meminta jabatan. Akan tetapi bila diserahkan jabatan, maka tidaklah elok menolaknya. Karena musyawarah mufakat memutuskan saya, akhirnya saya terima. Dan inilah yang menjadi tonggak sejarah bagi saya untuk memimpin Muhammadiyah Sumber. Yang dipikirkan beliau hari ini adalah bagaimana roda organisasi tetap berjalan sesuai pakemnya. Yang ia khawatirkan, tidak ada generasi yang melanjutkan perjuangan roda organisasi. Mudah-mudahan Sumber ini harusnya sudah mulai bergerak melakukan pengkaderan, sehingga tidak ada istilah lost generation, tidak ada terputus generasi Muhammadiyah yang akan menggantikan estafet kepemimpinan baik di cabang maupun di daerah. Kata Pak Safi'i Ma'arif itu, mengurus Muhammadiyah itu melelahkan, tapi kalau kita jalankan dengan ikhlas maka akan membahagiakan. Amanah dari tokoh besar Muhammadiyah, Buya Safi'i Ma'arif, begitu menginspirasi ayah dari 4 anak ini. Hal ini pun ia terapkan, baik saat menjadi Ketua PCM ataupun Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini adalah catatan kecil perjalanan seorang tokoh yang bernama Mulyono, Ketua PCM sekaligus juga Ketua MPM, yang mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemaslahatan perjuangan Muhammadiyah. Tetap istiqomah dalam pergerakan perserikatan, munculkan kaderisasi sebagai penerus estafet kepemimpinan, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.